TV ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepala KUA yang kami hormati, rekan-rekan yang kami muliakan, peserta BIMWIN yang berbahagia. Puja puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada para pengikutnya yang setia. Peserta BIMWIN yang kami muliakan, izin memperkenalkan diri. Nama saya aslinya Ahmad Zuhrufi, panggilannya Uyu. Rumah saya di Salabentar. Siapa tahu nanti kalau kita ketemu di jalan gitu kan, ya. Halo, assalamualaikum Pak. Ingat ya gitu ya. Saya di sini bertugas sebagai penyuluh agama. Tugasnya seperti ini, salah satunya BIMWIN, kemudian konsultasi. Di antaranya juga ada zakat, wakaf, ya, dan lain sebagainya, sebagaimana tugas yang diberikan oleh kepala. Ya. Ini namanya siapa? Dari Cileles Rangkas. Oh, dari sini. Neng, wakaf namanya? Wiwi. Wakaf dulu. Pak Suhari. Oh, Mang Sari ada ipar itu. Dekat Teh Indah berarti ya. Wakaf Teh Indah dulu pernah PKL di sini, Teh Indah. Kalau wakaf itu terkenal dengan opak. Nah, makanya kalau pulang ke Jakarta nanti nih beli opak dari sini, dari wakaf. Murah banyak. Ya, banyak kok ya. Itu apa namanya? Home industry ya, sampai di pelangnya juga ada, ya kan? Pembuatan opak. Tahu apa Kak? Tahu. Nah, namanya siapa? Dari Jakarta. Jakarta mana? Jakarta Selatan di Kebayoran Baru. Ini calonnya, Neng nama siapa? Nisa dari Cekek mana? Cekek Babakan. Oh, Cekek Babakan Talaga. Cekek Babakan di Talaganya. Oh, di bawahnya. Oh, berarti ada tuh teman yang orang Salabentar tinggal di situ, Cekek Babakan Talaga. Pak siapa namanya? Arif apa? Yang sebelah, dari sini sebelah kiri rumahnya. Neng? Kakak? Oh, kakak. Oh, istri Oh iya, apa. Orang mana, Neng? Oh, tinggal di sini. Oh, gitu. Ya. Kalau udah kenal kan kita nanti enak ya. Ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita kenal, nanti siapa tahu kita menambah saling sayang antara kita. Izin menyampaikan pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesehatan reproduksi. Yang mana materi ini harus dipahami oleh calon pengantin. Apalagi kalau sudah jadi pengantin dan sudah berumah tangga. Ya, kenapa kita harus tahu? Tujuan utamanya maqasidus syariahnya adalah supaya kita bisa menjaga kesehatan dan menjamin kesehatan calon pengantin. Karena ketika kita nanti menikah, kawin, kan tujuan utamanya diantaranya menikah itu adalah mempunyai keturunan, mempunyai anak. Anak itu hasil dari proses reproduksi, hubungan antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Kemudian jadilah anak. Lewat mana? Yaitu alat produksi masing-masing. Makanya cara menjaganya, cara jaga kesehatannya baik sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani. Karena kita ini manusia nih ya, ada jasmani dan juga rohani. Jasmaninya harus sehat, rohaninya juga harus sehat. Kalau cara menjaga jasmani kita udah pada gede, udah pada tahu ya, rajin mandi, kemudian pakai pakaian yang
bersih gitu. Apalagi kalau kaitan dengan alat reproduksi, pakai CD yang bersih ya. Kalau laki-laki ya minimal sehari 2 kali. CD, CD peragi musik teh ya, masukin. Ya, itu harus bersih. Jangan sampai ini mau 2 hari nggak ganti-ganti. Kan bahaya. Ada yang begitu, Neng. Ya, gitu. Nah, itu yang minimal sehari 2 kali. Pagi kita waktu kamar mandi ganti. Habis itu sore ganti. Ini mah 2 hari nggak ganti-ganti. Atau supaan. Ya. Nah, jangan sampai begitu, kita paham begitulah. Cuman kadang-kadang kita kalau sudah terpaksa gitu, kalau lagi jalan kemana gitu kan, bawa cadangan. Ya, bawa sali gitu. Apalagi habis berenang. Kadang kan musim liburan nih, banyak orang yang liburan berenang. Itu habis berenang di laut, datang ke rumah nggak mandi, nggak salin. Wah, itu nanti banyak bakteri. Ya, kalau seandainya banyak bakteri, ada kuman. Nah, apalagi nanti kalau perempuan, kalau laki-laki sih agak susah masuknya. Tapi kalau perempuan kan gampang masuknya bakteri itu. Nah, kalau seandainya sakit, nggak sehat gimana? Kita juga yang rugi. Nah, maka itu jaga kesehatan reproduksinya. Nah, yang laki-laki udah jelas lah. Kalau laki-laki itu pastinya investasinya dari awalnya adalah spermanya. Ya enggak? Kemudian kalau yang dari perempuan itu sel telurnya. Dari mana asal sperma? Dari makanan dan minuman. Ya kan, kita makan, kita minum, ya, makanan yang bergizi, makanan yang sehat, makanan yang halal, makanan yang baik, masuk ke dalam sini. Kan sebagiannya jadi tenaga, kemudian sebagiannya jadi sperma, sebagiannya masuk ke WC, ya kan? Nah, kemudian yang jadi itu, ya, kalau seandainya makannya makan yang baik, maka bahannya pun ya itu baik dan sehat. Tapi kalau bahan dasarnya, makanannya nggak baik, baik itu berarti menyehatkan, cocok, dan juga halal. Ya, kalau seandainya haram, makan yang haram, maka hasilnya ke sini juga nyambung haram. Kemudian kita bikin katakanlah adonan anak dari sesuatu yang mengandung unsur yang haram, maka anak itu akan banyak melakukan sesuatu yang haram. Makanya ketika sudah menikah, jaga makanan. Yang halal, masukin. Yang haram, stop. Gimana apa kalau yang remang-remang? Tahu remang-remang? Subhat. Apalagi dekat yang makruh gitu ya. Gampang yang itulah. Yang haram aja dulu ya. Yang haram udah jelas. Dapat nyuri, ya, dapat maling. Itu usahakan jangan dimakan. Janganlah. Kasihan nanti ke anak kita. Anak kitanya nanti akan gampang melakukan hal-hal yang haram. Nah, kemudian selanjutnya, ya, hak reproduksi dan seksual tadi sudah disampaikan, menjamin keselamatan calon pengantin, menjamin keamanan calon pengantin. Untuk organ, yaitu mah udah pada jelas lah ya. Kemudian perbedaan fungsi di sini bisa dibaca organ fungsi reproduksi perempuan dan laki-laki. Kalau laki-laki mah cuman awalnya doang nanam saham enak. Kalau perempuan 9 bulan hamil. Neng Wiwi udah siap hamil belum? Siap. Umurnya berapa tahun? 23. Oh, 23. Nah, itu udah bagus. Jadi umur yang yang cocok, yang pas itu di atas 21. Makanya aturan pernikahan menurut BKKBN itu ada 21, kalau undang-undang perkawinan itu 19, ya. Karena kenapa? Karena umur kehamilan yang pas buat perempuan itu adalah 21 minimal. Neng, berapa tahun umurnya, Neng? Umur sendiri. Oh, 29 udah matang banget ini.
Harusnya udah punya anak berapa? Udah siap menjadi ibu ya. Neng udah punya anak berapa? 2. Sama, saya juga 2. Perempuan semua. Dulu mah nggak ada ya? Nggak ada. Ya? Oh di Ciamis? Oh asli Ciamis? Oh berarti si A-nya orang sini, Neng orang Ciamis. Jadi ngikutin suami ke sini. Oh iya. Kalau perempuan kan begini hamil. Ya. Hamil tidak punya anak dulu atau enggak dimusyawarahkan. Ngobrolin dulu ya nanti sama suaminya. Takut nanti ada istilah kehadiran anak yang tidak diharapkan. Waduh bahaya itu. Ya, bahaya. Seakan-akan kita punya pekerjaan yang masih ini enggak kontrak sama perusahaan gitu enggak? Enggak ya? Enggak, perempuan. Kalau suami kan enggak begini. Kalau perempuan kan gimana ya? Kita sering kerja di mana? Jakarta contoh, punya kontrak sampai dengan tahun 2028 contoh. Terus lagi kalau hamil, waduh, mana nggak ada cuti, mana anu segala macam, kudu kerja. Akhirnya gimana tuh? Kalau putus kerja, itu kan ada apa namanya? Biaya apa namanya? Yang harus dibayar itu kan, kalau tidak sesuai dengan kontrak. Namanya disepakati dulu nih. Ya, kalau udah menikah, yuk kita punya anak, ya udah yuk kita punya anak. Artinya direncanakan. Kalau sudah direncanakan, anaknya atas dasar keinginan bersama, maka akan sangat disayangi. Akan sangat hook. Tahu nggak hook? Hook tahu? Hook, Neng kasih tahu apa hook? Hook itu melebihi daripada sayang gitu ya. Makanya sayang banget gitu. Terus sekarang suaminya dilus-lus gitu kan sayang gitu. Karena keinginan bersama ya. Nah, oleh karena itu perempuan itu harus dipersiapkan benar-benar. Kalau laki-laki udah nanam saham, nggak kelihatan kan? Nggak ada perbedaan. Makanya kata orang tua dulu tuh kalau perempuan yang sudah dewasa, yang belum menikah, awas hati-hati. Cek bahasa lembur nama, bikang mama betung. Mana mau betung? Tahu nggak betung? Ah, perut. Perempuan mau bawa ini. Kalau laki-laki ya, kemanapun. Mau apa-apa juga nggak kelihatan, nggak ada cirinya. Tapi kalau perempuan bawa perut, hamil. Nah, oleh karena itu harus dipersiapkan sebelum nanti menjadi ibu yang sesungguhnya buat anak-anak. Next, pemeliharaan kesehatan organ reproduksi. Nih bagi laki-laki yang pertama itu sunat atau hitam. Udah disunat kali ya? Udah ya? Masa kudu disunat 2 kali? Kalau laki-laki hukumnya wajib menurut mazhab Syafi'iyah. Kenapa wajib? Karena di situ apa namanya kalau belum disunat ada ininya nanti air kencingnya di situ. Najis. Kalau najis nanti sholatnya gimana? Oleh karena itu wajib di khitan menurut mazhab Syafi'i. Nah, kalau perempuan itu hukumnya sunnah. Ya. Terus lagi laki-laki sunnah diramein. Kalau perempuan jangan. Masa sunat perempuan diramein gitu ya. Terus lagi kalau perempuan tuh masih kecil. Kalau laki-laki umur 7 tahun juga no problem. Ya, saya juga dulu disunat kalau nggak salah umur 7 apa 8 ya. Udah malu udah gede. Apalagi Nabi Ibrahim pakai kampak. Jadi itu disunat hukumnya laki-laki wajib. Kenapa? Karena untuk membersihkan. Hukum itu ditetapkan atas dasar kasih sayang. Kasihan ke hambanya nih. Supaya bersih alat reproduksi laki-lakinya. Gimana nanti kalau seandainya ada bakteri? Hubungan suami istri. Kan air mani itu kan cepat keluarnya. Bakteri yang ikut. Suami yang ada kumannya, istri yang kena tembakannya. Bahaya juga kan? Nah, kemudian jangan memakai celana terlalu ketat. Apalagi kalau perempuan ya, selain daripada aurat, juga membahayakan kesehatan. Ya kan? Iya menutup aurat, tapi kadang-kadang ada yang pakai legging tuh. Yang ketat tuh, ya. Nah, itu bahaya bagi kesehatan. Bahaya. Karena nanti kalau ketat begini, ibarat aja yang begini gitu ya, kita tekan. Ini kan dia urat-uratnya tertekan. Sehingga aliran darahnya nggak normal. Benar nggak?
Nah, membahayakan bagi kesehatan. Terus mengatur asupan makanan yang bergizi. Itu udah pada tahu semua ya. Untuk yang perempuan bisa dibaca terus ya. Terus ke yang 115. Kehamilan yang ideal itu adalah tadi sudah disampaikan kehamilan yang direncanakan, kehamilan yang diinginkan, kehamilan yang dijaga perkembangannya. Nah, kondisi layak hamil bagi perempuan yang perlu diketahui oleh calon pengantin antara lain usianya antara 20 sampai 35 tahun, status gizi normal, tinggi badan minimal 145 ya, terus tidak mempunyai penyakit. Contoh yang sekarang banyak itu perempuan darah tinggi. Kalau perempuan darah tinggi jangan dulu hamil. Kasihan ya. Kenapa? Karena ketika punya darah tinggi, pas gitu hamil, pas mau melahirkan, ya, itu dia nanti apa sih yang namanya juga melahirkan sakit, kan, emosi naik, birahi nggak stabil, darah naik, makanya banyak orang ibu-ibu yang meninggal pas waktu melahirkan. Pas waktu melahirkan banyak di rumah sakit teman saya. Banyak yang meninggal pas waktu melahirkan karena darah tinggi. Ya, makanya pas waktu daftar ke sini dicek kan darahnya kan ke puskesmas. Nah, normal. Nah, enggak rendah, enggak tinggi kan? Neng juga kan? Enggak rendah, enggak tinggi. Supaya nanti ketika pas waktu melahirkan normal, sehat semua. Ibunya sehat, anaknya sehat. Bu, kasihan banget lihat ibunya meninggal, ada bayi. Terus pokoknya mah sedih lah. Makanya kita tuh ya jaga kesehatan bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak, untuk keluarga. Coba nih bayangin, orang tua kita pas waktu kita melahirkan ting bating gitu ya. Ya mudah-mudahan dilindungi dari situ jauh. Cuman kita bayangin coba, ketika kita darah tinggi, kita maksain karena suaminya egois, ingin punya anak. Tapi padahal istrinya nih lagi darah tinggi atau darahnya rendah. Ketika pas waktu melahirkan, ya, meninggal dunia. Anaknya masih bayi, oa-oa. Gimana perasaan ibunya? Gimana perasaan saudaranya? Gimana perasaan tetangganya? Sedih. Ya, teman saya juga begitu. Nah, oleh karena itu harus dijaga. Tidak mengalami anemia, kemudian jumlah anak kurang dari jumlah angka kurang dari 3, jarak antar kehamilan itu minimal 2 tahun. Ya. Jadi kalau nanti kita sudah menikah, contohnya langsung punya anak, minimal 2 tahun ya. Anak pertama umur berapa? Yang kedua? Oh, berarti 4 tahun ya. Ya, minimalnya itu 2 tahun. Jangan sampai 5 tunji. Apa tunji? Setahun hiji, brojol deh. turun mesin lagi. Ini perutnya juga yang perempuan ya, kalau ibarat motor, baru juga turun mesin lagi. Waduh, atuh kasihan perutnya, rahimnya. Makanya yang sehat standar 2 tahun lah kalau mau punya anak banyak. Ya, iya laki-laki mah enak. Coba tuh istri kita melahirkan lagi, nggak apa-apa, produksi supaya banyak gitu. Iya enak, cuman kan istri kita yang melahirkan, waduh. Ya, kurang itu 2 tahun. Terus tidak mempunyai riwayat dan atau sedang menderita penyakit kronis. Ya, ada teman punya penyakit apa sih? Kayak kanker gitu. Bahasa penyakitnya rada-rada aneh gitu ya. Leukemia, penyakit leukemia. Terus karena memang kalidinya kurang tahu lah, kurang belajar, karena dulu kan gak ada bimbing begini ya. Akhirnya ya alasannya kebobolan, punya anak. Pas itu hamil kan. Pas waktu hamil laporan ke dokter. Pilih salah satu, mau ibu mau anak. Tapi nggak mau kan, akhirnya dipaksakan. Hamil, kemudian melahirkan, dan melahirkan pun dengan penuh sangat dramatis. Bahkan nggak di sini, di sono di Jakarta, bawa ke Jakarta. Karena di sini peralatannya kurang. Gitu. Dan sampai sekarang pun ibunya masih minum obat. Sehingga anaknya disusuin pakai susu formula. Karena ibunya harus minum obat terus.
Kalau ibu-ibu yang menyusui minum obat, jangan menyusui anak. Nanti kasihan ke anaknya. Karena kan beda. Kandungan, iya. Obat. Nah ya, makanya harus tanya nanti komunikasi sama bidan. Ibu-ibunya juga harus rajin nanya. Jangan sampai nanti contoh ketika pas waktu hamil kita udah tahu juga ya, sering nanya ke bidan, sering nanya ke orang tua. Kalau lagi hamil nih nggak boleh makan ini, nggak boleh makan, nggak boleh makan ini. Takutnya nanti ada makanan yang kita makan, ternyata bisa menggugurkan kandungan. Di antaranya tuh kalau kata orang apa ya, nanas ya. Ah itu jangan asal makan. Teman-teman saya juga dia banyak. Tadinya dia nggak tahu, tahu hamil tahu enggak. Nanti dia demen metis. Hanya metis dia makan nanas. Pas dicek, oh hamil. Kemudian keguguran. Nah, ya, oleh karena itu harus dijaga. Kondisi 4 terlalu yang beresiko terhadap kehamilan, terlalu muda, tadi udah, terlalu tua juga jangan. Terlalu tua ya. Kalau terlalu tua itu kan ngedennya udah nggak ada tenaga. Maksimal 35 tahun. Makanya kalau sekarang tuh yang hamil di atas 40 suka apa namanya? Dibedel, disesar. Ya. Terus terlalu dekat jarak kehamilan. Tadi ya 2 tahun lah, jangan setahun satu. Terus terlalu sering hamil, ya. Next, nih kehamilan yang sehat, beberapa tanda terjadinya kehamilan. Perempuan ya, 1, tidak datang haid. Contoh kita haid sebulan sekali nih, dapat sebulan setengah nggak haid, udahlah, kayaknya telat deh, telat biasa. Ya, akhirnya kita makan nggak dijaga karena kita nggak tahu sedang hamil. Ya, kalau telat haid, langsung beli tespek. Ya, tespek. Kalau cocoknya itu biasanya pagi hari ya, Neng ya. Yang yang agak hasilnya 70-80% lah ya, akurat. Pagi-pagi tuh air kencing. Oh, berarti hamil, positif hamil. Udah gitu cek ke bidan. Di posyandu juga banyak kan? Tinggal datang ke posyandu kan dicek. Oh, ini ibu hamil, selamat ya. Iya. Nah, baru kan kita makanan dijaga. Kalau seandainya kita nggak tahu, maka kita makan sembrono. Apalagi hobi makan, hobi kuliner, ya nggak dijawab bak 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 bak. Wah, ternyata ada anak di sini, bahaya. Kalau sengaja itu berarti ibu yang membunuh anak. Kalau sengaja. Kalau yang seandainya nggak sengaja, kita yang nggak tahu, tetap aja merasa sangat bersalah. Seumur hidup pasti akan memikirkan terus. Sedih terus. Ya kenapa? Karena kesalahan ibunya. Orang apa sih, kadukung terus-terusan, misal terus-terus. Bu anak. Padahal salah kita sendiri. Ya. Nah, kemudian haid itu minimalnya berapa hari? Paling sedikit haid itu sehari semalam. Rata-ratanya 6 sampai 7 hari. Maksimal 15 hari. Itu hasil penelitian para ulama. Ya, kok tahu? Ya pada dinanya terus. Oh, rata-ratanya. Nah, kalau seandainya lebih dari 15 hari, itu namanya darah istihadah, darah penyakit. Sholatnya wajib, puasanya wajib. Selama haid apa yang libur? Sholat libur, puasa libur, hubungan suami istri juga libur. Ya, jangan dipaksakan. Apalagi jangan pengantin baru nih ya. Pengantin baru, awas kalau istri sedang haid, pokoknya itunya dilarang. Ya, haram, nggak boleh. Untuk jaga-jaga, pokoknya kalau yang istrinya sedang haid, dari dengkul sini sampai ke pusar, jangan dikasihin dulu sama suami. Dengkul ke kaki, bolehlah sok. Dari sini ke atas, nggak apa-apa. Apalagi hubungan suami istri. Haram. Yang haram mutlaknya itu adalah hubungan suami istri. Jima. Kenapa diharamkan? Kasihan ke kita. Juga kasihan nanti ke anak. Karena haid itu adalah darah kotor. Dan warnanya pun itu nggak seperti darah biasa. Benar nggak? Benar nggak? Soalnya saya nggak pernah haid, jadi nggak tahu warnanya. Nggak pernah lihat. Kalau dia biasa kan merah. Nah, darah haid itu katanya agak kehitaman. Ya, Neng ya? Benar nggak? Nah, darah kotor. Kalau seandainya ngomongin suami istri, laki-laki perempuan, maksain. Pengantin baru sono. Neng udah berapa tahun nikah?
Udah 7 tahun. Kalau udah 7 tahun biasanya udah ya mau sih mau, cuman kalau bang suami sih ya kalau haid itu udah normal lah. Cuman inget kalau pengantin baru lagi sono. Saya juga sama pernah ngerasain. Ya, tapi ingat hukum itu ditetapkan atas dasar kasih sayang. Kalau memaksakan hubungan suami istri, istri sedang haid, akhirnya nanti kalau jadi anak, ya, walaupun spermanya baik, makanannya bagus, tetapi keadaan istrinya itu ada darah yang kotor, kemudian jadilah anak. Ada salah satu adonan yang kotor, yaitu ada darah kotor, darah haid. Nyatu ke situ. Anaknya sehat nggak? Anaknya bakalan sehat nggak? Nggak bakalan sehat. Wong ada adonan yang kotor, secara logika begini, kita buat makanan dah, kita buat bakwan, kita buat bala-bala, kita buat sayur asem, apa kayak, semua itu bersih bahannya. Bikin sayuran, sayurannya bersih, ya, airnya bersih, ya, kemudian yang lainnya bersih. Tetapi tempatnya, wajannya, pancinya, itu belum dicuci kotor, kita masak aja. Kalau orang yang tahu bahwa dimasaknya di panci yang kotor, hasilnya makanannya sayur asemnya kotor. Jadi kotor semua. Begitu nanti anak. Makanya kata para ulama, jika pas waktu istri sedang haid, memaksakan hubungan suami istri jima, maka anaknya itu akan menjadi kada begini, setengah sendok. Apa setengah sendok? Kalau bahasa kitanya apa? Ada, bukan stunting ya, apa sih namanya? Agak gila gitu ya. Kalau stres mah dari pikiran ya. Nah, kayak begitu. Kalau autisme kan kayak apa gitu ya. Mirip-mirip begitulah. Kayak beginilah pokoknya, setengah sendok sih bahasa, setengah sendoknya. Kurang normal. Makanya sok ya lihat. Kalau yang memaksakan itu anaknya biasanya kurang normal. Wong ada adonannya yang kurang bagus, adonan yang dari kotor. Makanya jauhi. Kalau mau pokoknya dari sini aja sampai ke atas. Bagaimana kalau suaminya memaksakan, apalagi pengantin baru lagi sono-sononya. Pengantin baru masa pesa penting bisa 2 kali, 3 kali. Pengantin lama udah 10 tahun paling seminggu 2 kali. Pengantin 7 tahun seminggu bisa 3 sampai 4 kali. Ya, Neng ya? Sama kayak saya lah. Pengantin baru bisa sampai 2 kali, 3 kali. Sedang haid gimana? Ya itu malah istrinya cerdas, suaminya cerdas, yang gitu nggak usah diomongin lah, ya. Yang penting laki-laki mangga keluar maka dia udah lulus. Ya Neng ya? Benar, udah. Daripada nih ya, istrinya nggak cerdas, istri nggak cerdas, akhirnya nanti tak tersalurkan, gimana nanti suami kita? Jangan-jangan nanti ngelirik wanita lain. Siapa yang salah? Nah, ya. Karena kan kalau udah begitu, jadi halal. Sama tangan sendiri, sama tangan suami, tangan sendiri, itu haram hukumnya. Haram. Tapi kalau pakai tangan istri, halal dan ibadah bagi istri. Serius. Ya, Neng ya? Gitu. Makanya pakai tangan istri. Itu, Neng. Nah, ya. Jangan sampai nanti pakai suaminya lagi apa? Pakai tangan sendiri. Minta ke istri. Kalau udah suami, kalau udah menikah, istri dapat pahala, dapat ibadah. Suami terhindar dari dosa. Ada pengaturan. Nah, ya. Jadi itu pusing. Kemudian yang kedua, pusing, mual dan muntah-muntah, terutama pada pagi hari serta sering buang air kecil, ya. Kalau nanti udah menikah, si Nengnya pusing, mual, tapi pusingnya pusing penyakit ya. Aduh, sirah, aduh sakit kepala. Bukan ini mau, aduh lali kita boga duit. Nah, lain tuh lain lagi. Aduh pusing, pengen healing, bukan lagi tuh. Ini mah pusing, aduh pusing. Nah, ya. Ini mah pusing kurang shopping, waduh itu bukan pusing tuh mah. Lalanjung. Kemudian mual. Wah gitu ya. Perempuan ada kan langsung wah gitu ya. Nah, kalau lagi makan kadang-kadang awas tuh.
jangan-jangan hamil nih. Kemudian muntah-muntah ya, terutama pada pagi hari. Bangun tidur, oh aduh muntah. Cek, barangkali hamil. Serta sering buang air kecil. Biasanya kalau buang air kecil kan pagi ya. Terus jam 9, jam 12, jam 3. Ini mah pagi jam 7 pengen pipis. Terus lagi jam 8, pipis lagi. Jam 9, pipis lagi. Setengah 10 pipis lagi. Waduh, jangan-jangan. Kenapa? Karena memang salurannya itu udah, bahasa kampung nama bekah apa sih? Nggak gedean. Nah, jadi air kencing pengen keluar. Nah, longgar. Ngelonggaran salurannya. Karena ada segumpalan daging. Segumpal darah dulu. Nah, oleh karena itu perempuan biasanya ya pengen pipis mulu. Neng, begitu nggak, Neng? Ah, 1 jam sekali ya? Apa 2 jam sekali biasanya? Oh, tiap menit. Oh, kadang-kadang begitu. Pengen pipis lagi. Oh, itu barangkali lagi hamil. Terus tidak nafsu makan. Nafsu makannya berkurang. Biasanya pagi sarapan, ya siang makan, sore makan, malam makan malam. Ini makan males. Makan nasi, aduh males Habis duhur juga makan siang, masih kenyang Ternyata perutnya sudah kenyang dengan segumpal darah. Makanya males makannya. Nah, tes kehamilan positif. Akan ada tes kehamilan yang murah ya. Ada yang berapa nih? Berapa? 7.000 yang 10.000 ya? Yang tes kehamilan yang kecil itu. Oh, 7.000 ya di apotik ya. Gimana apotiknya? Ada yang 5.000, dan 7.000, dan 10.000. Terus yang kelima, buah dadanya membesar. Nah, kalau buah dadanya membesar, itu barangkali. Yang neng bener nggak? Ketika pas waktu hamil buah dadanya membesar ya? Aku nggak tahu. Ini bener kan? Salah satu iya memang bener. Ngegedean, cuman nggak kerasa aja. Itu. Kenapa? Karena ya itu udah dari fitrah dari sananya, karena akan menyimpan ASI. Nah, dan sekitar puting susu berwarna kegelapan, makin hitam. Siap untuk menyusui ya. Nah, kemudian ketika pas waktu melahirkannya pun itu ya, setelah punya anak, makanya ininya makin membesar. Kenapa? Karena ASI itu adalah susu yang paling baik buat anak. Paling bagus itu kalau nggak ada penyakit ya, kalau nggak ada penyakit yang minum obat itu ya, lebih baik disusuin sama ibunya, disusuin sama sendiri kan, nggak pakai susu formula ya. Oh, campur itu tambahan aja ya, tambahan aja. Ini mah dari kecil disusuin sama susu formula terus, akhirnya anaknya anak SGM, anaknya anak bebelak, anak apa gitulah. Itu membuat tambahan aja ya. Yang paling baik itu adalah air susu ibu. Makanya ketika pas waktu hamil, cek dulu, cek juga nih kandungan ASINya ada enggak. Setelah melahirkan cek juga. Saya juga pernah pas waktu hamil, melahirkan pertama istri, bibidannya kebetulan CS, nggak asa-asa gitu ya. Ketika pas waktu melahirkan, mau disusuin anak, kan biasa kalau melahirkan disusuin ya kan, sama ibunya kan, digendong gitu ya. Pas disusuin sama orok, sama baby, nggak keluar. Dipanggil saya kan, yuk Adil, siap, Bu, ada apa? Susu nanti keluar tak? Nah, disedot tuh lampu suami, nah, boleh nggak apa-apa, enak. Iya, benar. Kalau yang nggak keluar, karena kan kalau bayi, iya, kalau bayi itu, kalau bayi kan sedotannya kurang, ya, kurang tenaga. Kalau suami kencang, makanya nanti dia keluar. Buat mancing, buat mancing. Terus lagi ada pertanyaan hukum. Gimana itu kalau seandainya suami minum air susu istri? Bahaya nggak? Kan kalau seandainya bayi nih ya, punya anak, kita susuin, ada anak tetangga, anak saudara jauh, meninggal ibunya, meninggal orang tuanya, kita bantu susuin, itu jadi saudara sepersusuan. Laki-laki ke perempuan saudara sepersusuan itu haram nikah. Ya kan? Karena jadi saudara sepersusuan. Gimana kalau suami? Enggak lah, karena kan batasnya juga 2 tahun. Kalau suami enggak jadi saudara sepersusuan, ditelan pun nggak apa-apa, enak kok rasanya. Kayak nggak sah. Ya, iya. Kenapa? Itu termasuk ibadah. Sama. Gitu ya. Kalau sebelum menikah mah biasa tabu gitu ya.
Neng dulu pas waktu melahirkan udah ini ya, mudah keluar air susunya, IC-nya. Nah, berarti ada yang mudah, ada yang enggak. Kalau yang enggak, maka habis melahirkan suami jangan jauh-jauh. Ya mas suami istri kok, suami nam kiu berdua, ngopi ngerokok. Jangan ya. Kalau istri sedang melahirkan, apalagi kalau melahirkan, biasanya butuh sandaran. Yang melahirkan sakit. Tuh tanyain yang udah. Sakit ya? Enggak? Enggak beda. Ada yang begini kan ya? Kan begini kan? Biasanya kesini kan buku sandaran begini. Kalau ada suami nanti dia pegang suami. Saya sama pernah begini. Sampai ketihan ya Kak Korowot. Cokolan tapi nggak apa-apa. Ini sakit ini belum seberapa dibandingkan dengan sakit melahirkan anak kita. Gitu, ya. Kenapa? Terus lagi kita hikmahnya, makanya istri sedang melahirkan didampingi akan menambah rasa sayang ke istri. Ya, ketika istri melahirkan, nambah sayang. Kenapa? Kita kebayang nanti istri kita pasti, sampai sekarang saya masih terbayang istri saya ketika melahirkan anak saya. Karena anak yang pertama dipakum. Tahu pakum? Karena badannya kecil, lubangnya kecil, ya. Sekarang aja badannya agak gede karena sering dipompa. Ya, dipakum. Dipakum tuh ditarik kayak begini nih. Kan ada lubang nih. Bayinya gede karena pas waktu hamil banyak minum es. Bayinya gede. Lubangnya kecil. Ya kali itu. Pokoknya dulu 3,4. 3,4. Berat 3,5. Liangnya gede kan. Ini mah kecil. Karena dulu istri saya badannya kecil. Jadi rahimnya kecil. Ketika ditarik susah. Sampai 3 kali. Yang pertama digini dimasukin. Tarik nah. Ceret. Nggak keluar. Darahnya nih ke sini. Penyebrat ke muka. Sedih saya sambil nangis. Bantu lagi dikendai ke Bu Bidan. Tarik deh. Sampai sekarang saya ingat terus. Makanya ketika pas waktu lihat perempuan sistatik apapun, jadi mata ini selalu tertutup ketika istri saya seperti itu. Hikmahnya begitu. Kita akan sayang, lebih kasihan ke istri kita. Mengorbankan nyawanya demi anak kita. Sehingga ketika melihat perempuan dan secantik apapun, kita baru seperti itu. Tapi ketika pengorbanan istri kita melahirkan, hampir mati meninggal dunia. Makanya anak saya yang pertama lahir lonjong begini kayak alien. Kalau lonjong gitu, kepuk-kepuk, begini mandi dikepuk, terus lagi bantalnya juga beda ya. Kayaknya kepalanya udah udah rata. Anak yang pertama sekarang naik ke kelas 2 SMA di DA, Darul Azhar di Komdik di Rangkas. Nah, gede sekarang, tapi saya selalu ingat dulu ketika pas waktu melahirkan. Ya, makanya kalau sedang melahirkan jangan jauh-jauh ya. Kadang-kadang ada suami yang begitu aja enak-enak. Ya. Terus ketika pas waktu reproduksinya, ini perlu diperhatikan. Kita sehat jasmani, sehat rohani. Badan sehat, kita alat reproduksi sehat. Caranya ingat harus sehat. Makanya ketika bimbing saya selalu menyampaikan doa yang ditulis oleh Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani ya dalam kitab Uqudul Jan. Beliau menyampaikan wa yustahabu bil mujami ayyabda'a bismillahi ta'ala. Dan disunahkan kepada ya suami istri orang yang mau berjima itu membaca pertama bismillahirrahmanirrahim. Bahkan lebih luas lagi dalam kitab Ilmu Al-Minah Husaniyah disampaikan bahwa orang yang berjima lupa dengan basmalah, maka setan akan berinvestasi dalam proses pembuatan anaknya, dalam jimanya. Makanya hati-hati, jangan sampai lupa sama basmalah, minimal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut lagi, baca kulhu. Ini doa paling sedikit loh. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca kulhu Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi Allahu akbar. Dan keras-keras. Ya. Ini aja pelan-pelan aja. Kalau kencang-kencang kayak metoha ribut. Allahu akbar, ayo naon eta. Musik setan. Kalau kita baca Allahu akbar, setan akan lari. Makanya baca tuh. Apalagi yang baca Alam Nasroh, baca Yasin, sama kaburu panjang lah ya, minimal itu. Ya, baca doanya. Allahumma ja'alin nutfata dzurriyyatan thayyibah in kana qaddarta an takhruja zalika min sulbi. Itu doanya. Kita berdoa ketika mau buatnya.
Allahumma jalin nutfata, ya Allah mudah-mudahan engkau menjadikan air mani ini dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik. In kana qadarta an takhrija dzalika min sulbi, kalau seandainya jika engkau menghendaki ya air mani tersebut jadi anak ya dari tulang sulbi. Baca itu. Karena kita pas waktu hidup di dunia ini tidak terlepas dari yang namanya usaha dan doa. Usaha udah bagus, doa kita baca. Ada lagi doa dari Nabi, tambahin satu. Allahumma jannibni syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Ya Allah, mudah-mudahan engkau menjauhkan aku dari setan dan semoga engkau menjauhkan setan dari apa yang telah engkau rezekikan kepadaku. Baru digas. Ya, baca doa itu. Saya sampaikan, silahkan pakai seperti apa yang telah disampaikan, diajarkan oleh guru saya kepada saya. Silahkan diamalkan supaya anaknya bagus, anaknya baik. Ya, karena sejelek-jeleknya orang, sepreman-premannya orang, sejahat-jahatnya orang tua, ketika punya anak pasti dia ingin punya keturunan yang baik. Benar nggak? Bapakna preman, anaknya mah hayang ade. Benar nggak? Najan jahat orang tua tetap baik ngadu ama. Boga anak mah hayang leuwih bagus, hayang hade. Karena dilunjak ku anak menajan ku kumaha tetap nyeri hati, sakit hati. Nah, oleh karena itu prosesnya harus bagus. Setelah beres, baca doa. Kan lulus dah. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma'i basyara fa ja'alahu nasaba wasira wa kana rabbuka qadira. Nah, setelah bimbing biasanya saya kirim lagi ke grup. Gabung di grup kan? Ya, nanti doanya biasanya saya kirim, terus silahkan hafalkan. Nanti saya kirim di grup ya doanya. Karena kalau begini nanti takut susah bacanya. Ya. Gimana Pak kalau nggak hafal? Baca aja udah. Ya, pas pengantin baru malam, ingat sama Bimbin waktu dulu di sini, lihat, Neng, Ayang, baca dah nih, ayo balik sama-sama. Baca aja, diambil lihat HP, WA. Boleh. Nanti juga ulah lama kelamaan mah hafal juga. Tinggal dihafalin. Kalau belum hafal, dibaca. Supaya anak kita bagus. Prosesnya bagus, anaknya juga bagus. Kemudian tadi yang perlu disiapkan menjelang kehamilan, persiapan mental sudah, pemeriksaan mulai payudara sudah, persiapan ekonomi nih yang penting. Ya. Kalau sudah menikah, ada tujuan punya anak, persiapkan ekonominya, ya. Ulah sampai ketika pas waktu mau melahirkan nggak punya fulus. Kalau nggak ada uang, pusing. Nggak apa-apa kan ada BPJS kerja, ada BPJS dari perusahaan. Iya itu mah cuman kalau buat kelahiran. Emang popok anak dari siapa? Kemudian biaya susunya dari siapa? Ya, kalau udah berumah tangga maka kita harus sudah berpikiran dewasa. Persiapkan suaminya, segalanya. Jangan ya, ketika pas waktu melahirkan kan kita sakit. Tapi kalau sudah dipersiapkan nih, 8 bulan mau melahirkan kita penyicil dikit-dikit lah kata orang tua mah. Beli popoknya, ya enggak? Beli kasurnya, beli apa lagi? Barutnya, apalagi pakaiannya. Terus tempat tidurnya. Ya. Gitu. Itu perlu disiapkan. Karena biasanya suami itu jarang peka ke situ. Karena pikirannya memang kalau kerja fokus ke kerja. Kalau perempuan itu pikirannya kemana-mana. Awalnya mah hebat. Ya, hebatnya gimana? Kalau perempuan nih, dia lagi masak, dia bisa sambil nyuci, sambil ngepel, sambil apa aja. Ya, tapi kalau laki-laki, kalau udah satu kerja, udah dia mau fokus di situ aja. Kadang-kadang dipanggil juga nggak nyaut. Main HP di depan. Ya, ternyata istrinya di dapur manggil. Ya, ayang, nggak kedengeran, jangan marah. Karena laki-laki memang begitu, fokus pada satu. Kalau mau manggil, suami datengin, ditoel. Kalau lagi dia kerja, kalau lagi dia baca sesuatu, kalau dia pegang HP, ditoel. Yang itu harusnya. Kenapa? Kalau nggak tahu, nanti kita panggil, nggak nyaut, itu biasanya kita sakit hati. Benar nggak? Dipanggil dari tadi nggak nyaut-nyaut, asa dicuekin, ya nggak? Tapi kalau kitanya paham bahwa memang lelaki seperti itu. Tapi kalau ibu-ibu beda. Nah,
Makanya pikirkan tuh ibu-ibu mau udah kesini, kesana, kesana, kesana banyak segala macam. Tinggal ngobrol sama suami. Ya. Terus persiapan kebutuhan bayi tadi sudah menyepakati perencanaan persiapan. The next ada lagi nih KB ya. Takut ada istri yang subur untuk kehamilan, menjaga kehamilan ya. Kalau seandainya suaminya libur terus lagi nggak tahu cara KB alami kan nanti jadi anak. Otomatis harus pakai KB. Cuma niatnya yang benar ya. Niat KB kita niat dalam hatinya untuk ber-KB adalah yang pertama karena takut tak terdidik. Yang kedua ya takut merusak kesehatan. Yang ketiga karena ingin mempunyai keturunan, punya anak yang bagus, yang terdidik. Jangan sampai niat dalam hatinya niat KB karena takut tidak terkasih makan, takut tidak terbiayai, itu hukumnya haram. Neng di KB enggak? Nah, KB itu ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan, bahkan ada yang mewajibkan. Yang mewajibkan itu kalau seandainya dia hamil, menjaga, mengganggu keselamatan hidupnya. Yang punya penyakit kayak tadi, darah tinggi udah rosak gitunya, udah stroke, kemudian leukemia. Kan kalau istrinya stroke, melayani suami kan tetap kudu. Gimana? Istrinya mana stroke, mana hamil, waktu berebe. Nah, KB-nya wajib. Tapi kalau kita lagi begini, KB-nya ada yang membolehkan, tapi dengan tujuan yang baik. Ya, tujuannya baik. Terus pakai yang sesuai. Yang sesuai kondisi badan ibunya. Kan cocok buat orang lain, belum tentu cocok buat kita. Orang lain cocok hanya KB ini, belum tentu kita aman. Makanya ini nanya nanti ke dokternya, ke bidannya. Kira-kira ini saya cocoknya pakai KB apa? Ya, kalau nggak cocok itu biasanya nanti jerawatan, ke badan malah gemuk, ke badan malah kurus. Beda-beda nanti. Terus pengaturan di sini ada pembatasan kelahiran atau tahdid anas itu semua ulama mengharamkan. Tapi kalau pengaturan kehamilan itu boleh. Ya. Kemudian pengaturan jarak kehamilan terlalu muda 20 tahun ini dapat dilakukan dengan menerapkan rumus jauhi 4 terlalu. 1. Terlalu muda. 2. Terlalu tua. 3. Terlalu dekat jaraknya. 4. Terlalu sering hamil. Ini yang perlu dihindari. Nah, kalau kita udah sehat, kita udah baik, kita udah berdoa, maka insya Allah akan mempunyai keturunan, mempunyai generasi yang bagus, generasi yang berkualitas. Ya. Terus ketika pas waktu melahirkan, suami, istri ya harus paham ketika melahirkan ada darah yang keluar. Namanya itu darah. Ketika melahirkan ada darahnya enggak? Pertama disasar enggak? Normal. Kemudian keluar darah dapat berapa waktunya, berapa menit? Udah sebulan. Ketika melahirkan normal apa sasar? Enggak keluar darah? Pas lahirnya? Oh keluar. Udah gitu cuman berapa hari? Pas waktu melahirkan doang? Ini pas yang berapa hari? Lupa. Ada semingguan gitu, apa 40 hari apa? Lebih. Nah, makanya Pak Lula menyampaikan, nipas itu paling sedikit adalah lahzotan. Lahzotan itu paling sedikit ketika pas waktu melahirkan ada darahnya. Itu paling sedikit darah nifasnya. Kalau cuman pas waktu melahirkan keluar darah nifas, maka ibu-ibunya wajib mandi, sholatnya wajib, puasanya wajib. Kalau udah berhenti darah nifas, nggak sholat, nggak puasa, dosa. Makanya perlu paham darah nifasnya. Ya. Kemudian rata-ratanya itu adalah
40 hari. Kebanyakan 40 hari. Tapi jangan punya pikiran bahwa selalu 40 hari. Enggak lah, beda. Si A, si B, si J, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 40, 45, 6. Beda-beda gimana orangnya dan gimana asupan gizi. Ya, jangan menyangka kayak orang-orang dulu itu selalu 40 hari aja 40 hari. Enggak. Kemudian maksimalnya itu adalah 60 hari. Lewat dari 60 hari, itu bukan darah nifas lagi. Darah istihadah, darah penyakit. Atau bisa jadi juga darah haid. Habis nifas nyambung haid. Kan warnanya juga beda. Ini nifas, ini darah haid, apa ini darah. Ya. Bahayanya nih bagi ibu-ibu. Ya, di kita bahayanya. Nifasnya paling sekitar 30 hari udah bersih. Udah bersih kan? Itu harus mandi. Mandi dari nifas. Bisa mandinya? Nawaitul. Deropil. Akbari. Terus. Aninip. Minanipasi. Paradol lillahi ta'ala. Wajib. Melapatkan yang sunnah. Yang niat dalam hati. Saya berniat mandi nifas karena Allah Ta'ala. Sholatnya harus itu wajib. Puasanya wajib. Kalau enggak dosa. Ninggalin sholat satu waktu aja udah berapa ribu tahun di neraka. Bahaya itu. Ya, jangan 40 hari. Nungguin 40 hari, 40 hari jangan. Itu perlu dipahami kalau sudah melahirkan. Ya, karena kalau kitanya nggak bisa jaga kesehatan sendiri, maka nanti kita yang akan rugi. Kenapa beda-beda? Karena suhu tubuh orang beda-beda. Darahnya juga beda-beda. Nah, kenapa harus mandi? Supaya badannya segar lagi. Apalagi setelah hubungan suami istri. Ya, wajib mandi. Bisa doanya, bisa kali ya? Mandi dari janabah bisa. Nah, kalau dulu mah paling sebelum menikah, paling pas waktu mimpi gitu ya. Kita mandi besar. Ya, ayah. Kalau laki-laki kan mimpi kukudaan ya. Mimpi hubungan suami istri lah. Tapi mimpi, kan keluar. Wajib mandi. Nawaitul ghusla, liropil, akbari, anjamil badani, paradul itu nggak apa-apa. Atau andil janabah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menikah, apalagi pengantin baru, bisa tiap pagi. Kalau ya bisa tiap pagi. Saya juga dulu sampai tiap pagi selama 2 bulan mah gitu. Tapi udah dapat kesananya mah ya biasa tuh mah ya. Itu lagi sono wajar lah. Makanya kalau pengantin baru itu ada istilah pengantin baru itu jangan dulu diganggu, biarkan selama 40 hari, biarkan dia honeymoon aja dulu. Biarkan dia seperti raja dan ratu dulu. Jangan diganggu. Ya. Nah, itu mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau seandainya ada pertanyaan, dipersilahkan. Ya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Mati nak?